Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Bu. Baik, izin perkenalkan, nama saya Ani Sumartini, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2022 Unit Kerja UPTD Puskesmas Ligung sebagai bidan pelaksana. Pada pagi kali ini, kami dari Angkatan 19 Kelompok 1 akan melakukan podcast tentang isu aktual pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, dimulai dari yang pertama, Ibu Neng Amelia Riswandi dari UPTD Puskesmas Majingkiran sebagai bidan pelaksana. Selamat pagi Ibu Neng. Selamat pagi, Bu. Baik, selanjutnya Ibu Repa Amalia Rosada, UPTD Puskesmas Panongan, sebagai bidan pelaksana. Halo Ibu Repa, selamat pagi. Halo Ibu, selamat pagi. Dan yang terakhir, Ibu Messi Triadewi, UPTD Puskesmas Kertajati. Selamat pagi Ibu Messi. Selamat pagi, Bu Ani. Baik, pada podcast pagi ini kita akan membahas mengenai penggunaan aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik atau yang disebut dengan si cantik dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya, kita harus mengetahui mengenai smart governance tersebut, yaitu sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamung pemerintahan pusat maupun daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Salah satunya diwujudkan dengan aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik atau yang disebut dengan si cantik. Pada kesempatan pertama, saya akan memberikan kepada Ibu Neng Amelia untuk memaparkan apa sih aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik atau yang disebut si cantik ini. Silakan Ibu Neng Amelia untuk memaparkan. Baik, terima kasih Ibu. Ya, si cantik ini merupakan singkatan dari aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik. Aplikasi ini berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis ya Bu ya. Dan si cantik sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan online single submission atau OSS untuk perizinan berusaha maupun layanan lainnya, seperti untuk mendapatkan SIPB kalau untuk kita sebagai bidan ya Bu, dan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Begitu Bu. Baik, terima kasih Ibu Neng Amelia yang telah memaparkan mengenai aplikasi si cantik ini. Selanjutnya, beralih kepada Ibu Repa. Menurut Ibu Repa, apa saja manfaat dan fitur yang terdapat di aplikasi si cantik ini? Silahkan Ibu Repa. Baik Ibu, terima kasih. Menurut saya, manfaat dari aplikasi Cantik itu banyak sekali. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan. Jadi kita tidak perlu datang ke tempat perizinan terkait. Seperti misalnya kalau sebelum ada Cantik ini, kita selaku bidan itu kan harus memiliki surat izin praktik bidan. Nah, itu harus datang ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan surat rekomendasi dulu. Lalu ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membawa berkas-berkas yang telah ditentukan. Itu kan cukup ribet dan menghabiskan biaya untuk fotokopi dan printnya. Juga transportasinya juga ya. Nah, jadi dengan adanya aplikasi Cantik, sangat membantu mempermudah proses pembuatan SIPB karena kita cukup mengupload filenya secara online. Lalu manfaatnya akuntabilitas pelayanan perizinan. Dengan si cantik ini kan persyaratannya cukup diupload secara online. Jadi kita terhindar dari calo-calo yang biasanya mengiming akan mempermudah prosesnya.
Terus adanya kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat, peningkatan produktivitas pegawai, dan mendukung pengambilan keputusan atau kebijakan yang lebih cepat dengan data yang akurat dan terbarui. Selain dari banyak manfaatnya, si cantik ini juga banyak fitur-fitur. Di antaranya tanda tangan elektronik berbasis BSRE. Jadi tanda tangan kita itu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala lembaga sandi negara. Terus adanya survei kepuasan masyarakat, lalu penambahan jenis permohonan. Bisa berupa permohonan izin, pencabutan izin, dan penolakan izin. Jadi pasti bidan-bidan di sini udah memiliki surat izin praktik mandiri yang pertama ya, yang ada di puskesmas. Barangkali dari ibu-ibu bidan di sini mau menambahkan memiliki praktik mandiri, nah bisa menambahkan pengajuan kepada si cantik ini untuk SIPB keduanya. Fitur yang selanjutnya yaitu penambahan inputan data InPWP. Lalu kita juga bisa mengaktifkan atau inaktif status permohonan izin. Lalu yang terakhir itu kita juga bisa mendownload atau mengunduh surat izin secara mandiri. Jadi lebih mudah gitu. Mungkin itu Ibu manfaat dan fitur dari si cantik cloud ini. Baik, terima kasih Ibu Repa. Seperti yang disampaikan Ibu Repa, bahwa banyak sekali manfaat dan fitur dari aplikasi Si Cantik. Maka dari itu, siapa sajakah yang dapat menggunakan fitur tersebut, dan apakah selain manfaat yang terdapat di aplikasi ini, masih ada kekurangan atau hambatan dalam penggunaannya? Mungkin akan disampaikan oleh Ibu Messi. Silahkan Ibu Messi. Baik, terima kasih Bu Ani. Jadi aplikasi Si Cantik ini digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang melakukan layanan di bidang perizinan. Misalnya Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Atau juga biasanya digunakan oleh masyarakat yang memerlukan perizinan daerah, misalnya untuk izin praktik dokter, izin praktik kebidanan, ataupun izin praktik apoteker, dan masih banyak izin lainnya. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu aplikasi Si Cantik ini, karena masih kurangnya sosialisasi, dan juga karena dijalankan dengan sistem online, masih banyak orang yang tidak paham cara penggunaannya, terutama karena faktor usia. Mungkin itu Ibu Ani. Baik, terima kasih kepada Ibu Messi. Ternyata masih ada hambatan dan penggunaan aplikasi ini, sehingga solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Neng Amelia. Silahkan Ibu Neng. Baik, terima kasih Ibu. Ya, mungkin setiap aplikasi itu pasti ada plus dan minusnya ya. Kita sebagai ASN tentunya harus dapat mengikuti perubahan-perubahan di era digital ini yang serba online semuanya. Dan mungkin untuk senior-senior kita yang mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi Si Cantik ini, kita harus membantunya. Jadi kita harus saling membantu gitu ya Bu ya. Dan untuk sosialisasi aplikasi Si Cantik ini memang perlu ditingkatkan lagi karena banyak sekali yang memang belum mengetahui tentang aplikasi ini. Dan sebenarnya Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan sudah mengadakan pelatihan bagi instansi pemerintah yang akan menerapkan Si Cantik Cloud ini. Caranya yaitu dengan mengajukan surat permohonan pelatihan kepada Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan dengan mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi dalam surat permohonan tersebut. Dan nanti tim layanan Si Cantik akan menghubungi nomor kontak pemohon untuk koordinasi yang lebih lanjut. Nah, peserta yang mengikuti bimbingan teknisnya berjumlah 3 orang. Dengan syarat pesertanya adalah pegawai daerah yang ditugaskan untuk menjadi administrator sistem layanan Si Cantik. Dan nantinya administrator ini yang akan mensosialisasikan tentang aplikasi Si Cantik kepada pegawai lainnya. Mungkin seperti itu Ibu solusinya. Baik, terima kasih Ibu Neng. Mungkin dari ibu-ibu ada penambahan nih yang ingin disampaikan. Silahkan Ibu.
Mungkin cukup ya, Bu ya. Baik, jika cukup dari pembahasan kita pagi ini, mungkin dapat disimpulkan bahwa demi mempercepat layanan perizinan menjadi akuntabel dan transparan, pemerintah Republik Indonesia terus mendorong pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia untuk memanfaatkan penggunaan aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik ini yang disebut dengan Si Cantik. Si Cantik ini merupakan aplikasi berbasis online untuk menyederhanakan proses perizinan. Dengan mudahnya proses perizinan, proses berinvestasi juga mungkin mudah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penggunaan aplikasi Cantik ini merupakan upaya mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Alhamdulillah, perbincangan kita pagi ini mampu menambah wawasan saya khususnya, mungkin juga menambah wawasan teman-teman yang menyaksikan video kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mampu mengimplementasikannya. Terima kasih kepada semuanya. Kepada ibu-ibu, terima kasih atas kerjasamanya pagi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Baik, saya akhiri podcast ini. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.